Ya, selamat pagi, salam. Di nama Tuhan kita boleh bersama berbakti pada pagi ini. Kita akan mendengarkan bagian ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ester, pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dari kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Di nama Tuhan, kita boleh membaca ayat firman Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat yang kita baca itu ada sebuah peristiwa terlebih dahulu, di mana ada seorang Haman, ada seorang yang bernama Haman. Dia mencoba ingin membunuh semua orang Israel, semua orang Israel. Di zaman ini, zaman Haman, itu Israel itu sudah ada dalam satu kerajaan, yaitu Media Persia, dalam satu kerajaan, dan dengan mudah semua orang Israel akan dibantai habis. Nah, pada saat itulah Mordekai ini meminta kepada Ester, meminta bantuan kepada Ester sebagai ratu untuk bertemu dengan raja, untuk meminta belas kasihannya pada raja. Tetapi ada tradisi, jika tidak disetujui oleh raja, maka siapapun yang menghadap pasti akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ada sebuah sebuah masalah yang sangat kompleks, yang tidak bisa dipecahkan dengan logika. Nah, dengan demikian saya membuat suatu tema, yaitu Mordekai versus Haman. Jadi Mordekai versus Haman. Kita perhatikan seorang Haman dan seorang Mordekai. Seorang Haman dan Mordekai, di sana dikatakan Mordekai itu adalah orang Israel, sedangkan Haman itu adalah orang Agag, ya, keturunan Agag. Nah, kemudian diteruskan, Mordekai itu dari suku Benyamin. Haman itu dari anak Amalek. Mordekai itu keturunan Yakub. Sedangkan Haman itu keturunan Esau. Jadi ada saudara. Ya. Ada saudara. Pada saat kita runtutkan, ada saudara. Tetapi kita perhatikan, Yakub dan Esau itu bertengkar, sudah. Pada saat dia mendapatkan berkat perjanjian, nah di sana Esau mengancam, kalau bapak sudah mati, kamu tak bunuh. Itu Esau yang mengancam Yakub. Maka dengan ibunya Yakub, ya, disuruh pergi ke
pamannya pada saat itu. Israel menerima perjanjian. Sedangkan Esau itu mengabaikan perjanjian. Dengan sederhananya pada saat Yakub masak kacang merah, Esaunya minta. Tetapi dengan akal liciknya Yakub, dia ingin barter, tukar dengan hak sulung. Esau tidak memikirkan hak sulung. Yang penting perutnya dipenuhi dulu. Yang penting keinginannya dipenuhi dulu. Maka dengan itulah perjanjian jatuh pada Yakub pada saat itu. Tetapi sejak dia ada dalam kandungan, Tuhan sudah tentukan Yakub yang akan menjadi orang yang menerima perjanjian. Tetapi sayangnya Yakub menjadi anak yang kedua pada saat dia dilahirkan. Maka ada peristiwa sesudah dia dilahirkan, ada peristiwa sesudah dia dewasa. Seharusnya Esau yang mendapatkan hak perjanjian. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan kepada Yakub. Dan yang disembah, kita perhatikan, Israel dia menyembah Allah, sedangkan Esau dan keturunannya termasuk Haman ini setelah dia menjadi perdana menteri, seakan dia adalah dewa. Seakan dia adalah keturunan dewa, seakan dia adalah orang yang paling diagungkan. Maka siapapun yang gak tunduk, siapapun yang tidak menundukkan kepala di hadapannya dia akan dihukum. Nah inilah peristiwanya. Mordekai tidak mau menundukkan kepalanya. Mordekai tidak mau melihat Haman bagaikan dewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dia tidak mau menunjukkan, maka ada peristiwa. Dan Mordekai mendapatkan satu ancaman yang sangat hebat, yaitu pembunuhan. Dan Mordekai sendiri disiapkan tiang gantungan. Khusus Mordekai disiapkan tiang gantungan di depan rumah Haman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dia tidak bisa mencari pertolongan di tengah manusia, maka dia berkata, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain bagi orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan Israel itu jelas dari seorang Yakub diganti namanya menjadi Israel. Dia adalah anaknya Ishak. Dia adalah anaknya Abraham. Pada saat kita runtut ke belakang, dia adalah keturunan Set. Set adalah anak Adam yang dipanggil Tuhan, didatangkan Tuhan ke tengah dunia untuk menggantikan Habel yang sudah dibunuh oleh Kain pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mordekai mempunyai iman di dalam Tuhan.
Mordekai, ya, hatinya begitu luar biasa imannya di dalam Tuhan. Pada saat dia menghadapi tiang gantungan yang sudah disiapkan oleh Haman, menghadapi seluruh orang Israel akan dibunuh oleh Haman dalam satu hari. Karena saat itu Israel nggak bisa menyebut nama Tuhan, maka di sini dituliskan orang Yahudi bagi orang Yahudi ada pertolongan di pihak lain. Karena nggak bisa menyebutkan nama Tuhan, nggak bisa menyebut nama Yahweh, maka dengan itu ya, dia sembunyikan, tapi hatinya pada Allah yang benar. Maka saat itu Mordekai dan orang Israel ya, memaklumkan dengan perkabungan. Dia berdoa, dia berpuasa untuk keselamatan orang Israel pada saat itu yang sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa, tinggal tunggu hari yang kemudian mati. Karena Israel tidak diperkenan bawa pedang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu-satunya hanya iman yang bisa menolong dia. Satu-satunya adalah iman yang bisa menolong dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup manusia, ya, kalau saya merenungkan orang-orang yang sudah meninggal sebelum corona, ya, dan kemudian saya merasa ada orang tua yang meninggal jauh sebelum corona. Saya berceloteh, wah syukur dia tidak mengenal corona, ya, sehingga dia tidak ketakutan di hidupnya. Kita mengenal corona, ya, kemana-mana takut. Kenapa? Kita sentuhan dengan orang yang, ya, kita tidak tahu dia terinfeksi atau tidak. Kita menyentuh benda yang baru disentuh oleh orang-orang yang kena, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya mungkin dulu kita kemana-mana pergi warung enak, nggak ketakutan apa-apa. Tapi sekarang, ya, banyak orang ketakutan. Sampai sendok garpu pun, ya, mau makan dimasukkan ke air panas baru dipakai. Nah ini ceritanya. Ya, banyak orang ketakutan saat ini. Coba bayangkan, ya, terkepung dengan rasa takut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak akan mencoba untuk, ya, dengan iman orang suci tidak akan kena, jangan, ya. Jangan. Corona tidak peduli orang suci, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman Mordekai itu yang menjadi satu-satunya senjata menghadapi Haman. Iman Mordekai. Allah Israel adalah Allah yang disembah Abraham, ya. Allah Israel adalah Allah yang disembah Abraham. Kalau kita runtut tadi seperti tadi, bahwa Israel itu keturunan daripada Set. Semuanya menyembah Tuhan yang benar. Semuanya, tidak ada satupun yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Mereka menyembah Tuhan yang benar, keturunan Set. Di zaman Nuh, ya, di zaman Nuh, karena wanita, ya, karena laki-laki, akhirnya dia menyimpang di zaman Nuh. Di sanalah, ya, Tuhan musnahkan manusia. Kemudian muncullah Abraham yang dipanggil.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Abraham pada saat dia mempunyai anak Ishak, dia tahu bahwa Ishak itu adalah perjanjian. Tetapi Tuhan berkata, persembahkan. Dia berikan. Ya, dia berikan. Tetapi dia paham bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan yang disembah itu sanggup membangkitkan orang yang mati. Itu iman Abraham. Seorang Yeremia, seorang Nabi Yeremia, dia menyampaikan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jadi Tuhan yang disembah Israel itu layak diandalkan, bisa diandalkan, bisa ya, membantu menolong orang-orang yang terjepit. Allah Israel tidak akan diam saat dunia menjepit. Dia maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, banyak peristiwa di dalam Alkitab, ya, bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan yang benar, ya, dia menghadapi suatu pertolongan yang luar biasa. Kita bayangkan Daniel, ya, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, Daniel dimasukkan di gua singa karena fitnah. Daniel difitnah. Daniel diusahakan untuk jatuh. Dia cari apa yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Daniel di dalam pemerintahannya. Tetapi nggak ditemukan. Yang bisa ditemukan hanya setelah orang-orang yang akan memfitnah ini merekayasa tentang ibadah. Daniel menyembah Tuhan di zaman itu 3 kali dalam sehari, menghadap Yerusalem 3 kali dalam sehari, dan itulah yang digunakan untuk menjebak Daniel. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini suka menjebak. Dunia ini bagaimana bisa menjatuhkan kita? Banyak cara untuk bisa menjatuhkan kita. Banyak cara manusia ingin menjepit kita. Banyak cara manusia ingin menyingkirkan kita. Banyak cara. Tapi ingat, ya, ada Tuhan yang menciptakan kita sebagai gambar Allah. Siapapun orangnya yang ingin menjepit, ingin menjebak, ingin menghancurkan dengan kemauan-kemauan menghancurkan, lawannya adalah Tuhan. Jadi bukan kita lawannya, lawannya adalah Tuhan. Ya. Maka dengan itu jangan berusaha memusuhi mereka. Ya, karena Alkitab jelas berkata bahwa Tuhanlah, ya, yang akan membalasnya. Jadi jangan berusaha membalas. Bahkan sering saya katakan, doakan mereka, berkati mereka. Nah, inilah iman Mordekai. Maka seorang Mordekai yang mengatakan pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Maksud daripada Mordekai mengatakan pertolongan dan kelepasan dari pihak lain itu adalah Tuhan. Tuhan. Tuhan yang benar. Ya, kalau kita bisa menyebut Tuhan Yesus, gitu ya. Pertolongan dan kelepasan ada di dalam Yesus Kristus. Itu bisa. Ya. Tidak ada larangan. Pertolongan
Yesus Kristus. Tidak ada larangan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup itu ada variasi masalah hidup manusia di dunia. Tetapi kita arahkan hidup kepada Tuhan. Kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Di saat permasalahan-permasalahan itu menjepit. Di saat permasalahan itu tidak mengenal kita. Haman dan Mordekai awalnya tidak kenal. Tetapi setelah melihat Mordekai tidak mau tunduk, maka dicarilah info siapa dia. Setelah dikenali bahwa dia adalah orang Israel, maka Haman meminta tunduklah, tetapi tidak didengar oleh Mordekai. Maka disitulah Haman marah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiang gantungan yang disiapkan untuk Mordekai bukan digunakan oleh Mordekai pada akhirnya. Karena iman daripada Mordekai yang pada akhirnya membalik sebuah situasi. Haman yang digantung di tiang gantungan yang dibuat sendiri. Haman dengan keluarganya menghadapi satu hukuman kerajaan. Dia yang ingin jahat, yang ingin berbuat jahat, dibalik kejahatan itu menimpa pada dirinya sendiri. Kejahatan itu menghukum dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah oleh Mordekai, Tuhan yang ditinggikan oleh Mordekai, dia campur tangan. Iman Mordekai itu ada pada kita. Di saat Kristus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia membuktikan bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan yang tidak bisa dikurung dengan maut. Dia mengalahkan maut. Dia buktikan kepada murid-muridnya. Dari situlah murid-muridnya semakin percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah. Di hari yang ke-40 Dia naik ke surga. Di tahun Yobel yang ke-50 mengirimkan apa yang dijanjikan pada saat itu. Istilah mengirimkan, karena pada saat itu Yesus menjadi manusia. Kalau saya boleh katakan, dia datang kembali. Yang manifestasinya Roh Kudus, dia datang lagi. Maka dengan itulah iman yang ada pada kita itu sama dengan iman Mordekai. Karena iman yang ada pada kita adalah karunia Allah, karunia Roh Kudus diberikan kepada kita. Maka dengan itu bangkitlah dalam iman Mordekai. Kiranya iman Mordekai
yang sama dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Memahami Allah Abraham yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Tulang-tulang yang kering pun sanggup dihidupkan kembali. Tulang-tulang yang tidak punya harapan, di sana diberikan harapan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah Ishak, Allah Israel, yaitu Allah manusia yang hidup, Allah orang-orang yang beriman. Maka dengan itu, sembahlah Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sembahlah Dia. Ya. Sembahlah, jangan bosan-bosan. Sembahlah, jangan jenuh-jenuh. Sembahlah, jangan malas-malas. Sembahlah Dia. Ya. Kalau tadi saya bandingkan seorang Mordekai menyembah Tuhan, kemudian seorang Haman menyembah dewa, ya. Kita perhatikan fanatiknya Haman terhadap dewanya. Kalau Alkitab mengatakan penyembah-penyembah berhala itu sangat fanatik. Dalam kitab Wahyu di situ dijelaskan kefanatikan orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Itu luar biasa. Saya tidak tahu, ya, Bapak Ibu, sefanatik apa hati kita di hadapan Tuhan? Sefanatik apa hati kita di dalam Tuhan? Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Ya, kalau di hadapan Tuhan itu tidak ada hitungan. Tidak ada perhitungan rugi atau untung saya kalau nyembah Tuhan. Tidak ada itu. Sembahlah Dia, andalkan Dia, ya, layak diandalkan, ya. Andalkan. Pada saat Israel dia menghadapi suatu ancaman dari negeri Babel, Israel ditegur oleh Nabi Yeremia. Mesir tidak bisa diandalkan, kuda-kuda Mesir tidak bisa diandalkan. Andalkan Tuhan. Manusia itu tidak bisa diandalkan. Kekuatan manusia tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan Dia Maha Kuasa. Minggu kemarin saya sudah berbicara bahwa Dia adalah Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah itu, ya, bisa kita, ya, percaya. Kenapa? Kemahakuasaan Allah di zaman Musa membelah Laut Merah. Nggak ada masalah yang sukar di hadapan Tuhan. Di saat kita melihat Tuhan itu Maha Kuasa. Sembahlah Dia, andalkan Dia, dan Dia Maha Kuasa. Biarkan ini mengubah paradigma kita. Biarkan ini mengubah paradigma kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita setia kepada-Nya. Sehingga kita mau memuji Dia. Sehingga kita mau meninggikan Dia. Biarkan Dia kita agungkan dengan cara yang seperti ini. Sembahlah Dia, andalkan Dia, dan Dia adalah Maha Kuasa. Di saat kita sudah ada di situ, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapannya. Bahwa Tuhan campur tangan di tengah hidup kita. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah. Engkau Tuhan, kiranya hati kami Engkau buat menyembah-Mu. Kiranya hati kami Tuhan
mengandalkan Engkau. Kiranya hati kami, ya Tuhan, Engkau adalah Maha Kuasa. Paradigma kami boleh Engkau arahkan kami untuk menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati kita semua, berkati semuanya Tuhan. Baik dalam pekerjaannya, dalam hidupnya. Berkati Tuhan. Dan Tuhan, Engkau campur tangan dengan kondisi saat ini. Berkati tim dokter, tim peneliti yang saat ini sedang mencoba vaksin corona tahap kedua Tuhan. Kiranya Tuhan menolongnya. Menurut mereka itu sukar, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang menolongnya. Dan di mana-mana sedang mencari vaksin untuk corona, kiranya Tuhan menolong tim medis ini. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, berkati Tuhan pembantu-pembantunya, berkati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.